Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Simon King. Dan ayahnya adalah seorang seksologis terkenal di dinasti Shang yang mempunyai banyak selir dan kaya raya bernama Simon Tate. Suatu malam, ibunya yang menderita sakit parah yang mana tidak bisa disembuhkan lagi, mempunyai satu permintaan sebelum kematiannya, yaitu ia ingin digenjot untuk terakhir kalinya. Suaminya yang amat sayang kepadanya pun mengabulkan permintaannya dengan cara menggunakan ilmu jarum akupuntur miliknya, yang mana istrinya itu akan menjadi seperti orang normal dalam setengah jam ke depan. Dan ketika istrinya sudah seperti orang sehat, mereka pun langsung berkecerotan bersama. Di tempat lain, King yang sedang tidur mendengar desahan ibunya dan terbangun. Lalu ia lari menuju kamar orang tuanya. Sesampainya di sana, ayahnya memberitahukan kalau ibunya telah mati. Karena efek dari jarum akupuntur yang diberikan ayahnya membuatnya menjadi tidak bertenaga sesudah berkecerotan. King pun langsung dibawa ke ruangan rahasia ayahnya. Di sana, ayahnya menunjukkan semua ramuan mantap-mantap miliknya dan memberitahukan pekerjaannya selama ini. Kalau ayahnya itu adalah spesialis mantap-mantap nomor 1 di dinasti Shang. Keesokan harinya, ayahnya King langsung melatihnya dengan ilmu kanuragan yang ia punya. Hari demi hari, King melatih otongnya hingga ia beranjak dewasa. Tetapi ayahnya masih melarangnya untuk melakukan perkecerotan, karena keperjakaan sangatlah penting bagi anaknya. Dan jika pertama kali kalah dalam perkecerotan itu, maka harga dirinya akan hancur. Sampai suatu saat, nafsunya sudah tidak bisa terbendung lagi, dan King mencoba untuk berkecerotan dengan pelayannya. Suatu hari, seorang putri dari teman ayahnya Sing yang sedang mendapatkan bencana pada keluarganya datang untuk menetap sementara di rumahnya. Namanya Jisi. King langsung terpesona melihatnya pada pandangan pertama. Di malam pertama, King mengintip Jisi yang sedang berganti pakaian di kamarnya. Namun, ayahnya yang selalu mengawasinya selama 24 jam pun datang dan menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, ayahnya menyuruh Jisi untuk mengajari ilmu bahasa kepada King. Di sana, King yang gak fokus belajar, tiba-tiba mengeluarkan cairan mirip Baiklin dari bawah mejanya yang membuat Jisi sampai terjatuh. Di malam hari, King yang masih mengingat kejadian pada saat belajar dengan Jisi berhalusinasi di kamarnya. Sampai akhirnya ia mendengar suara Jisi yang sedang mandi di sebelah kamarnya. King yang sudah bersiap-siap membuat lubang di kamarnya langsung segera mengintipnya. Sampai ada yang berdiri tegak, tapi bukan keadilan. King yang gak kuat langsung nyamperin Jisi, yang pada akhirnya mereka pun berkecerotan sampai pagi.
Sampai suatu pagi, King terbangun dan Jisi sudah tidak ada di kasurnya. Jisi meninggalkan sebuah surat yang mana ia telah mengaku kalau dirinya adalah jabla yang disewa oleh ayahnya untuk melatih King menjadi lelaki yang kuat dan tidak mudah sakit hati. Setelah kejadian itu, King memutuskan untuk berpetualang menemukan gadis impiannya sambil ditemani oleh asistennya yang bernama Zhu. Beberapa bulan perjalanan, tetapi King masih belum bertemu dengan satu wanita pun. Sampai akhirnya di suatu malam hujan turun lebat. King dan Zhu yang sudah lelah berjalan sepanjang hari itu pun pingsan di tengah jalan. Keesokan paginya, King dan Zhu yang sedang tergeletak di tengah jalan ditemukan oleh seorang biksu wanita yang berniat menolong mereka. Tetapi para biksu itu ragu karena guru mereka berpesan agar menjauhi pria karena mereka memiliki ular berbisa di tubuhnya. Tetapi saat senior mereka mengetahui King dan Zhu menderita demam yang parah, mereka pun memutuskan untuk membawanya ke kuil dan mengobatinya. Sesampainya di kuil, guru mereka pada saat itu melarang para biksu muda ini untuk masuk ke dalam kamar King dan Zhu karena mereka seperti harimau yang mempunyai ular berbisa. Yuliang sebagai paling senior di kuil itu diberikan amanat untuk menjaga juniornya agar tidak mencoba menemui King dan Zhu. Yuliang yang mendengar para juniornya yang curiga kalau gurunya berbohong karena sebelumnya gurunya mengatakan kalau pria itu seperti ular dan sekarang mengatakan seperti harimau. Langsung ngunciin mereka di kamar. Sementara itu, Yuliang yang merasa penasaran dengan perkataan gurunya, kalau di tubuh pria itu ada seekor ular, menyelinap ke kamar King dan Zhu untuk mencari keberadaan ular tersebut. Yuliang yang merasa terkena racun dari ular itu pun langsung lari ke sebuah kuil dan berdoa meminta ampun karena sudah melihat ular kadut yang dilarang oleh gurunya. Lalu ia mengutarakan isi hatinya. Kalau sebenarnya ia tidak mau menjadi biksu. Ia terpaksa menjadi biksu karena gurunya menyelamatkan Yuliang sewaktu masih kecil yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya terserang wabah. Dan Yuliang udah tahu kalau gurunya itu berbohong karena ular milik Zhu itu sangatlah lucu dan tidak berbahaya. Dari tempat lain, King yang sedang berjalan mendengar curhatan isi hatinya Yuliang. Sampai ia tahu kalau Yuliang ini ternyata demen sama dirinya. Setelah 2 hari beristirahat, King dan Zhu disuruh pergi dari kuil oleh sang guru, yang akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Yuliang yang terpesona dengan ular kadutnya King kabur dari kuil dan mengikutinya. Di tengah perjalanan, Yuliang tersesat dan bertanya kepada 3 orang berandalan di tengah jalan. Yang pada akhirnya mereka mengetahui kalau Yuliang ini perempuan dan membawanya ke suatu rumah kosong di tempat itu.
Di sisi lain, King yang merasa kitab mantap-mantap pemberian ayahnya ketinggalan, kembali ke kuil untuk mengambilnya. Yang kemudian ia mendengar suara teriakan yang ternyata suara itu dari Yuliang yang sedang dipaksa untuk berkecerotan dengan para berandalan itu. King pun langsung menyelamatkan Yuliang dengan menghajar habis semua berandalan itu. Dari kejadian itu, Yuliang pun makin cinta kepada King. Yang akhirnya serabi lempit miliknya yang masih original pun diberikan kepada King. Beberapa hari kemudian, King mendapat kabar kalau ayahnya sedang sakit parah. Lalu ia pulang membawa Yuliang dan mengenalkan kepada ayahnya. Yang kemudian ayahnya menyuruhnya untuk menikah dengan Yuliang. Lalu King diberikan hadiah sekotak pil naga oleh ayahnya. Pil itu mempunyai khasiat membuat pria yang meminumnya menjadi kuat untuk berkecerotan seharian penuh. Tetapi sangat berbahaya jika diminum secara berlebihan karena bisa membuat King dan lawan berkecerotannya kelelahan sampai menyebabkan kematian. Sebulan setelah pernikahannya bersama Yuliang, sakit yang diderita ayahnya semakin parah sampai akhirnya ia meninggal. Kemudian King menjadi kaya raya karena mendapatkan warisan dari ayahnya. Suatu hari, King bersama teman barunya yang bernama Huazi pergi menghadiri pesta selamatan ke rumah orang kaya yang bernama Wang, yang baru saja menjadi hakim baru di daerahnya. Di sana, King merasa bosan karena tidak ada wanita cantik. Yang kemudian ia terpesona kepada seorang pelayan wanita yang sedang membawakan minuman. Wanita itu bernama Lian Hua. Tiba-tiba majikan Lian Hua menggamparnya karena merasa cemburu kepada suaminya yang curi-curi pandang kepada Lian Hua. Di malam hari, King yang menginap di rumah Mr. Wang terbangun dan berjalan ke halaman. Sampai akhirnya ia menemukan Lian Hua yang sedang bersedih di pinggir sungai. Di sana, Lian Hua memberitahukan kalau dirinya sedang minum air sungai untuk mengurangi rasa laparnya. Karena tidak diberikan makan seharian oleh majikannya. King yang mengetahuinya langsung mengajaknya untuk makan di kamarnya. Selain diberikan makan, King yang tahu kalau Lian Hua suka disiksa oleh majikannya, menawarkan untuk pindah bekerja di rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya King dan temannya Huazi mendatangi tempat enak-enak. Di sana, King bertemu dengan Madame Gose. Ia adalah Mamma Mia di tempat itu. Sebelum enak-enak, King diminta untuk menandatangani surat persetujuan dan tes kesehatan. Setelah itu, dikarenakan peraturan di sana cuma melayani satu pelanggan untuk satu malam, dan si Huazi itu sudah membooking duluan, King pun disuruh pergi oleh Madame Gose. Setelah kesal karena ditipu oleh Huazi temannya, King pun pulang ke rumah melewati hutan pada tengah malam. Di sana, ia bertemu dengan sebuah keluarga yang kemudian memberitahukan kalau di hutan ini ada begal.
yang mana sangat berbahaya untuk berjalan malam-malam sendirian. 風寨呢度有老虎嘅咩？老虎就冇，呢度唔係淨係得鳳長山莊嘅啫咩？咩鳳長山莊啊？我睇啊，無賊就有幾個。 Dan tiba-tiba para begal itu pun muncul menyerang King. Saat hampir menghabisi semua lawannya, tiba-tiba muncul begal lainnya yang kemudian menyumpit King, menggunakan obat bius yang membuat King menjadi pingsan dan tak berdaya. 出林氣， Saat tersadar, King sudah berada di suatu tempat. Di sana, ada seorang wanita ketua begal menyuruh anak buahnya untuk melorotin celananya si King. 我想睇下佢條嘢有幾大。唔好話我唔提你啊，跟住嚇親啊！我中環脂粉界咁多， Lalu, ketua begal itu memberi sebuah syarat untuk membebaskan King. Yang mana King harus membuatnya merasa kejang-kejang berkecrotan dengan dirinya. Dan jika tidak kejang-kejang, maka burungnya King akan dipotong untuk dijadikan sop. King yang gak punya pilihan pun akhirnya berkecrotan dengan ketua begal itu. Setelah King membuat kejang-kejang wanita ketua begal itu, ternyata wanita ketua begal itu adalah Madame Gose yang sedang menyamar untuk ngeprank si King. 顏夫人，原來你兩個夾埋嚟玩我嘅，我梗係泄露啦。我冇玩啊！想再玩我？ Setelah King terkena prank enak-enak bersama Madame Gose, ia kembali ke rumah Mr. Wang untuk membeli Lian Hua sebagai pekerja di rumahnya. Yang ternyata Lian Hua sudah pergi dari rumah itu. King yang mengetahuinya langsung pulang ke rumahnya. 呢啲可能都係天意啦。我好快。 Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, sewaktu asik berjalan-jalan, tiba-tiba King kejatuhan sebuah kayu. Yang ternyata kayu itu adalah ganjelan pintu yang terjatuh sewaktu dipasang oleh seorang wanita. King yang orangnya baik dan tidak sombong pun langsung menemui wanita itu untuk mengembalikan ganjelan pintunya. Dan ternyata wanita cantik itu adalah Lian Hua yang sudah beranjak dewasa. 今年啊， Tak lama kemudian, suaminya Lian Hua pulang ke rumah. King yang melihatnya langsung memberikan ganjelan jendelanya lalu pergi meninggalkan Lian Hua bersama suaminya. 心口槍跌咗支棍，唔小心。俾翻你。啊，高士啦。唔好意思啊，對唔住啊，我老婆有冇幫親你啊？哦，慢行啦嚇。慢行啦。 Kemudian, King menghampiri rumah ibu angkatnya yang seorang Mama Mia. Di sana, ia bercerita tentang Lian Hua. Dan kemudian, ibu angkatnya mengenalkan King dengan anak angkat perempuan barunya. 將你個人拋勾手咗啊！一入到嚟就騰嚟，好就信埋你呢一次。 Yang ternyata anak angkat perempuan itu adalah Lian Hua. King pun kaget bukan kepayang, lalu langsung mengajak Lian Hua untuk berkecrotan saat itu juga. Tapi Lian Hua menolak karena takut dicurigai oleh suaminya jika tidak ada di rumah pada saat itu. Dan menyuruh King untuk datang ke rumahnya pada malam hari. Karena suaminya tidak akan bangun ketika sudah tertidur. Walaupun ada suara petir menyambar. 係倫你講咩啊？點？ Pada malam hari, King pun datang ketika suami Lian Hua sudah tidur terlelap. Yang pada akhirnya Lian Hua pun berkecrotan di samping suaminya yang sedang tidur terlelap. 啲錢得嚟雞啼啊！我喺度等你啊！ Di saat suaminya terbangun, King pun langsung pergi lewat jendela agar tidak ketahuan oleh suaminya Lian Hua. 搞死啊！我真係咁犀利？哎呀，畢生難忘，我決定要得到佢，就算要我做啲咩。 Keesokan harinya, ketika suaminya Lian Hua terkena sakit corona, ia diberi obat yang sudah dicampur racun oleh King yang menyebabkan suaminya itu maut seketika.
Setelah kematian suaminya, Lian Hua pun menjadi selir barunya King. Dan